tentang apa arti dari kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Telah aku sempurnakan agamaku, laqad atmamtu al-yauma akmaltu lakum dinakum, agama untuk kalian semua, wa atmamtum alaikum ni'mati, dan kesempurnakan nikmatku, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha bagi kalian semua agama Islam ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pahami bagaimana para ulama-ulama memahami tentang ayat ini. Artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membuat ketentuan untuk agama, Allah menyempurnakan agama. Ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ketentuan yang akan berlaku sampai kapanpun. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, menegaskan riba itu haram, ketika Allah menentukan khamr, minuman keras itu haram, ketentuan ini akan terus berjalan sampai kapanpun. Walaupun kemudian andekan manusia berpikir dan sebagainya, menemukan ternyata khamr itu ada manfaat seperti ini untuk menghangatkan badan, bla 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 bla, haram tetap. Kenapa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kenapa ketentuan Allah ini tetap berlaku sampai kapanpun? Lihat, sehebat apapun akal manusia, ketika mereka menentukan sebuah hukum, ketika hukum itu bertentangan dengan hukum syariat, pasti yang menang hukum Allah. Kenapa? Karena satu, sehebat apapun akal manusia, dia tidak akan bisa menjangkau apa yang akan terjadi di kemudian hari. Satu. Kedua, kenapa harus hukum Allah yang berlaku? Cara berpikir manusia, mulai zaman dulu sampai sekarang, ketika menentukan baik dan buruk, tidak pernah sepakat. Kenapa? Karena mereka senantiasa dipengaruhi oleh masa dan tempat, waktu dan tempat. Ini. Yang ketiga, kenapa tidak akan hukumnya tidak akan bisa mengalahkan hukum Allah? Karena mereka ketika menentukan baik dan buruk hanya sebatas untuk hidup mereka. Kapitalisme ini, ketika mereka membuat hukum ekonomi, apa yang dipikirkan? Bagaimana kepuasan hidup. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membuat hukum, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana itu bisa menjamin keadilan ketika di dunia. Hukum itu bagaimana pengaruhnya di alam barzakh, dan bagaimana hukum itu memberi pengaruh di hari kiamat, di hari akhir nanti, ketika orang berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ayat ini larinya ke sini, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kemudian mungkin berarti kalau begitu, kalau ada hukum baru, berarti itu bagaimana? Berarti kan agama sudah sempurna. Maaf, ini yang harus diluruskan pandangan. Satu, pemahaman ayat tadi larinya ke sana satu. Yang kedua, lagi-lagi saya katakan, agama itu hukumnya tidak semuanya hukum, atau dalil itu tidak semuanya dalil khusus. Dalilnya ada dalil umum, ada dalil yang luas. Agama tidak sempit, agama adalah merupakan ajaran yang bisa relevan sampai kapanpun, selama agama itu tidak lepas dari nilai-nilai maslahah, nilai-nilai positif yang ada dalam agama itu sendiri. Ini, itu para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa atmamtu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini tidak bertentangan sama sekali dengan apakah kemudian timbul bid'ah yang semacam ini dan sebagainya. Ini akan bertentangan dengan apa? Dengan bid'ah mazmumah, dengan munculnya bid'ah-bid'ah yang tidak benar, yang tidak baik, yang tidak ada dalil teksnya, baik dalil yang sharih maupun dalil khusus maupun dalil umum dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Dan agama ini sudah final, agama ini nggak mungkin kurang, agama ini nggak mungkin lebih. Kemudian bagaimana mengemasnya dan sebagainya, itu adalah selama tidak keluar dari hukum-hukum asal yang sudah ada, maka itu tetap dikatakan bagian dari agama itu sendiri. Itu.